Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfianto, NIM 200029203, kelas C dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Sang Pencerah. Dimulai pada tahun 1868, Kauman merupakan kampung Islam terbesar di Yogyakarta dengan masjid besar sebagai pusat kegiatan agama yang dipimpin oleh seorang penghulu yang bergelar Kyai Khalil Kamaluddin Ningrat. Pada saat itu, Islam terpengaruh ajaran Syekh Siti Jenar yang meletakkan raja sebagai perwujudan Tuhan. Masyarakat meyakini titah raja adalah sabda Tuhan. Syariat Islam bergeser ke arah tahayul dan mistik. Sementara itu, kemiskinan dan kebodohan merajalela akibat politik tanam paksa pemerintah Belanda. Agama tidak bisa mengatasi keadaan yang terlalu sibuk dengan tahayul yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Nabi Muhammad SAW. Sampai tiba suatu masa, lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Muhammad Darwis, anak keempat dari 7 bersaudara dari Kiai Haji Abu Bakar, seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Sejak kecil Muhammad Darwis sudah menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Ia pun mulai mendalami ilmu Islam saat sudah beranjak dewasa. Saat Muhammad Darwis berusia 15 tahun, ia pergi naik haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun untuk mendalami Islam. Selama di Mekah, beliau memperdalam agama dan berinteraksi dengan para ulama di Mekah yang memiliki pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1888, saat kembali ke kampung halamannya, Muhammad Darwis pun berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Setelah kembali ke kampung halamannya, pada tahun 1888, beliau menikah dengan Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan, anak dari seorang imam dari Masjid Agung di Yogyakarta. Beberapa hari pun berlalu. Pada saat Ahmad Dahlan ingin sholat, pada saat itu juga beliau membawa kompas yang kemudian melihat arah yang dituju sebagai kiblat ternyata salah, bukan menghadap ke Mekah melainkan menghadap ke barat, yaitu Afrika. Keesokan harinya Ahmad Dahlan pun pergi ke berbagai tempat yang terdapat masjidnya. Ternyata setelah melihat kompas lagi, arah yang dituju untuk kiblat juga salah lagi. Setelah itu Ahmad Dahlan pun merubah arah kiblat untuk sholat pada Langgar Kidul menuju Mekah. Beberapa hari kemudian banyak orang yang menganggap kiblat Langgar Kidul salah dan banyak di antara mereka menyebut Kiai Ahmad Dahlan dengan sebutan Kiai Kafir. Beberapa hari berlalu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat surat dari Sultan untuk menutup Langgar Kidul, tetapi beliau menolaknya karena tindakan Ahmad Dahlan dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam dan tidak mau menutup Langgar Kidul. Akhirnya pada malam hari, warga berbondong-bondong hendak merobohkan Langgar Kidul. Pada malam itu juga Langgar Kidul dirobohkan dan hancur. Keesokan harinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin pergi dari kampung Kauman karena merasa bahwa warga Kauman tidak menerima Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tetapi hal itu dicegah oleh kakaknya Ahmad Dahlan. Dan akhirnya beliau tetap tinggal di kampung Kauman. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun kembali langgarnya yang telah hancur. Pada tahun 1903, Ahmad Dahlan pergi haji untuk kedua kalinya bersama Siraj. Di sisi lain, Dr. Wahidin Sudirohusodo memimpin rapat pembentukan Budi Utomo. Setelah 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 1908, Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali dari hajinya. Beberapa waktu berlalu. Pada tahun 1909, Ahmad Dahlan bergabung ke dalam organisasi Budi Utomo. Beberapa tahun pun berlalu.
Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mendirikan organisasi yang disebut Muhammadiyah. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan pun mendirikan Muhammadiyah, yaitu organisasi sosial dan pendidikan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita reformasinya. Pada saat ingin mendirikan organisasi Muhammadiyah, berbagai pantangan pun muncul, seperti Krat Hukum Agama Dalam atau Hufdi Penghulu. Masjid Gede tidak mengabulkan permohonan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah. Akhirnya terjadi perkelahian antara pengikut Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan warga Kampung Kauman. Namun pada akhirnya Hufda Penghulu mengizinkan berdirinya organisasi Muhammadiyah. Pada tanggal 10 November 1912 di Pendopo Tabligh, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengumumkan berdirinya organisasi Muhammadiyah. Setelah 1 abad berdiri, organisasi Muhammadiyah memiliki 2.289 taman kanak-kanak, 1.176 sekolah dasar, 1.188 sekolah menengah pertama, 515 sekolah menengah atas, 278 sekolah menengah kejuruan, 543 madrasah samawiyah, 172 madrasah asyah, 1.428 madrasah ibtidaiyah, 67 pondok pesantren, 19 akademi, 4 politeknik, 88 sekolah tinggi, 40 universitas, 2 perguruan tinggi agama, 457 rumah sakit, 318 panti asuhan dan panti jompo yang tersebar di seluruh Indonesia. Sekian review video Sang Pencerah dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.